Bismillah, kali ini kita akan melanjutkan membaca buku jilid keempat, Sejarah 25 Nabi dan Rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan Rasul. Penulis buku ini Ustadz Nizar Saad Jabal LC MPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbit buku ini adalah Perisai Quran Kids. Kali ini di buku ini ada kisah Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Samuel alaihissalam, Nabi Uzair alaihissalam, Nabi Hizkiel alaihissalam, Nabi Daniel, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Kita hari ini akan membaca kisah Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika thalathatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk Rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishah dan As-Sahihah. Kita baca hari ini kisah Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian pernah mendengar Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam salah satu nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa nama lengkap beliau Khudrun bin Amayil. Nabi Khidir alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam berasal dari bangsa Israel. Nama Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan mereka pernah bertemu. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 4725. Pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusya bin Nun alaihissalam bepergian. Dalam perjalanan, Nabi Musa alaihissalam meminta makanan yang dibawa oleh Yusya bin Nun alaihissalam. Namun, makanan itu tertinggal di tempat mereka istirahat sebelumnya. Akhirnya, mereka kembali ke tempat istirahat itu untuk mengambil makanan tadi. Tetapi makanan itu sudah tidak ada. Tidak jauh dari tempat itu, di sebuah pantai, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang sedang duduk di atas batu karang. Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Yusya, dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Yusya bin Nun alaihissalam meminta izin kepada Nabi Khidir alaihissalam agar diizinkan mengikuti perjalanan beliau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nabi Khidir alaihissalam pun mengizinkannya. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Jika engkau mengikutiku, janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Setelah itu, Nabi Musa bersama Nabi Yusya bin Nun alaihimussalam mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Keanehan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam menyusuri pantai. Lalu, sampailah mereka pada sebuah perahu. Nabi Khidir alaihissalam meminta pemiliknya untuk mengantarnya berlayar ke suatu tempat. Pemiliknya dengan senang hati mengantar Nabi Khidir alaihissalam. Ketika hendak berlayar di tepi laut, Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu tersebut hingga akhirnya kembali ke tepian karena takut tenggelam.
Melihat perbuatan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam bertanya dengan herannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu, yang akibatnya engkau menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 71. Mendengar pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Bukankah aku telah mengatakan, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersamaku." Quran Surat Al-Kahfi ayat 72. Nabi Musa alaihissalam pun meminta maaf karena lupa akan janjinya. Kemudian mereka melihat seekor burung yang hinggap di tepi perahu. Burung itu minum air laut. Melihat burung tersebut, Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Jika ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu kita tidak lain hanyalah seperti air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari air laut itu." Setelah itu, mereka turun dari perahu dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba, Nabi Khidir alaihissalam menjambut rambut anak itu, kemudian membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam marah melihat perbuatan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Mendengar kemarahan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 75. Nabi Musa alaihissalam melanggar janjinya lagi untuk tidak bertanya atas perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam marah dan tidak bisa bersabar melihat perbuatan aneh yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Namun, Nabi Musa alaihissalam tetap tidak diperbolehkan untuk bertanya. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jika aku bertanya lagi atas perbuatanmu yang aneh itu, jangan izinkan aku untuk mengikuti perjalananmu." Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam melanjutkan perjalanan hingga menemui penduduk suatu perkampungan. Di kampung itu, mereka mendapati sebuah bangunan yang dindingnya hampir roboh. Nabi Khidir alaihissalam berusaha menahan dinding itu dengan kedua tangannya agar tidak roboh. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Jika engkau mau, engkau dapat mengambil upah untuk itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. Setelah itu, Nabi Khidir alaihissalam pamit karena hendak berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan dirimu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 78. Jawaban Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan maksud dari semua perbuatan aneh yang telah ia lakukan. Ternyata semua perbuatan Nabi Khidir alaihissalam itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perahu itu, ia milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di laut. Dan aku merusak perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam menyelamatkan seluruh nelayan dari kezaliman raja di negeri itu. Dan adapun anak yang dibunuh itu, kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Dan kami khawatir ia akan mengajak kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki agar Tuhan mereka menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81. Ternyata anak yang dibunuh itu kelak akan menjadi seorang yang kafir dan mengajak kedua orang tuanya ikut kepada kekufuran. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak itu agar menjadi kebaikan untuk kedua orang tuanya.
Sedangkan dinding bangunan rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawahnya terdapat harta karun untuk mereka berdua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Nabi Khidir alaihissalam mempertahankan tembok bangunan tersebut agar harta karun yang ada di bawahnya selamat. Ketika kedua anak itu dewasa, mereka bisa mengambil harta itu di kemudian hari. Itulah perjalanan dari tindakan-tindakan aneh yang telah dilakukan Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata perbuatan-perbuatan itu perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari perbuatan-perbuatan itu terdapat banyak hikmah dan manfaat yang besar. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Khidir alaihissalam. Semoga kita bisa memetik pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul yang telah kita baca. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan terima kasih juga telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.